Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan berada. Dan senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan di hari Minggu kali ini kita benar-benar disertai, diberkati oleh Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini apa yang kita kerjakan, Tuhan terus menuntun setiap langkah kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa Immanuel, God with us, itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Biar sore hari ini kebenaran firman-Mu itu memberikan pengertian-pengertian yang baru untuk kami boleh melihat betapa Engkau sungguh dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara senang dengan judul khotbah saya yaitu Immanuel, God with us. Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 3 dan 15. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 3 dan 15. Saya akan baca bagi Bapak Ibu semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus." Ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat yang ke-15 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat yang kita baca hari ini, betapa Musa itu sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Musa sangat butuh tentang penyertaan Tuhan. Itu sebabnya ketika ayat yang kedua dikatakan begini, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Perhatikan, Tuhan sendiri berbicara kepada Musa bahwa dia tidak mau menyertai bangsa Israel. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel itu tegar tengkuk. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Jadi saudara dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri menyatakan itu kepada Musa. Bahwa Tuhan memang tidak mau menyertai bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tetapi yang diutus adalah malaikat yang menyertai di depan bangsa Israel. Tetapi kita melihat bahwa ayat yang ke-15, ini adalah pernyataan Musa juga. Bahwa dia berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saya jadi ingat sebuah lagu yang mengatakan begini, "Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu." Saudara dikasihi Tuhan, sama seperti Musa, dia berkata, tanpa Tuhan kami tidak mau. Tanpa Tuhan sendiri yang memimpin setiap perjalanan demi perjalanan untuk mencapai tanah perjanjian, kami tidak mau. Apalagi seorang malaikat yang diutus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya Immanuel dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya God with us, Immanuel. Betapa pentingnya Musa berkata bahwa Tuhan itu yang menyertai kami. Kami tidak akan pernah keluar dari tanah ini sebelum benar-benar Tuhan yang menyertai dan menuntun bangsa Israel keluar menuju ke tanah perjanjian. Saudara, mujizat adalah sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Tetapi mujizat adalah sesuatu yang dapat dikerjakan oleh Yesus saja. Jadi saudara, pentingnya Immanuel dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam kesehatan kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Minta biarlah penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam pekerjaan kita, ada di dalam rumah tangga kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan, bukan berarti kita butuh mujizatnya. Tetapi kita minta supaya Tuhan sendiri yang hadir di dalam kehidupan kita. Setiap area kehidupan kita, pastikan Tuhan menyertai. Baik dalam bidang keluarga, keuangan, dan kesehatan.
Karena saya percaya, saudara dikasihi Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti jalan-jalan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana mengalami mujizat dari Yesus? Bagaimana kita dapat melihat Immanuel itu ada dalam kehidupan kita? Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita ingin dituntun oleh Tuhan, pastikan kau hidup di dalam iman dan perbuatan. Tadi dikatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Hidup di dalam anugerah Yesus itu bukan berarti hanya memiliki iman saja, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Dan ini penting sekali. Itu sebabnya bukan cuma sekedar kita iman, tetapi juga disertai dengan tindakan-tindakan nyata. Sehingga iman dan perbuatan itu bekerja bersama-sama dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh Immanuel dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengapa kita butuh penyertaan Tuhan? Yang pertama itu berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak berdusta dari apa yang dijanjikannya untuk menggenapi tujuannya kepada manusia. Saya ulangi lagi. Tuhan tidak berdusta dari apa yang dijanjikannya untuk menggenapi tujuannya kepada manusia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita butuh penyertaan Tuhan? Karena kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sebagai bukti kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dia rela sampai berdarah-darah. Dia rela sampai mati di atas kayu salib. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang serupa dengan gambaran Tuhan, itu menjadi pusat perhatian, menjadi fokus daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri pada dasarnya mengasihi manusia. Itu sebabnya mengapa kita butuh penyertaan Tuhan. Karena itu kedaulatan Tuhan ingin menolong, ingin menyelamatkan kita semuanya. Saudara adalah orang-orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang benar-benar mengalami Immanuel dalam kehidupan saudara. Seperti contoh di dalam Alkitab ketika Tuhan menyertai Yusuf untuk misi penyelamatan Israel. Dan itu ada di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan, perhatikan baik-baik, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya, merencanakan, merancangkan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini engkau mungkin dikhianati, kalau mungkin hari-hari ini engkau mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupmu, engkau mungkin dicundangi oleh teman-temanmu, engkau mungkin dibohongi, engkau mungkin ditipu oleh teman-temanmu, oleh rekan sekerja, atau mungkin engkau dikibuli dengan suami atau istrimu. Meskipun mereka mereka-rekakan yang jahat terhadap kamu, perhatikan, Tuhan telah mereka-rekakan atau Tuhan merencanakan, Tuhan merancangkan yang baik untuk kita. Saya berdoa saudara dikasihi Tuhan, biar saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, contoh berikutnya, selain Yusuf disertai oleh Tuhan, Musa pun juga disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai Musa untuk membawa umat Israel ke tanah perjanjian. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, itu luar biasa sekali. Janji Tuhan itu selalu ditepati. Seperti aku menyertai Musa, berarti Tuhan berfirman kepada Yosua, kalau dulu aku menyertai Musa, sama seperti aku menyertai Musa, aku pun sekarang menyertai kamu. Matius 28 ayat 19 sampai ke 20 itu adalah sebuah amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Dan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu terngiang-ngiang sampai hari ini. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Kalaupun mungkin hari-hari ini saudara mengalami pergumulan, keadaan tidak bersahabat kepada saudara, saudara mengalami tantangan, saudara mengalami kesulitan, atau mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang dokter sudah memvonis saudara
kayaknya nggak ada harapan lagi deh. Saya mau katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu. Amin saudaraku. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Bahwa kalaupun hari-hari ini saudara masih mengalami pergumulan, saudara sedang dalam kesulitan, anggap ini sebagai suatu proses. Karena saya percaya bahwa ketika bola itu dijatuhkan, memang kelihatannya turun. Tapi pada saatnya nanti akan ketemu dengan titik lentingnya. Iya. Dan saya percaya ketika kita sampai kepada titik lenting itu, maka Tuhan akan membawa hidup kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini sesuatu yang luar biasa saudaraku. Dikatakan oleh Daud, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Dan kita tahu bahwa lembah kekelaman itu penuh dengan tangisan air mata. Lembah kekelaman itu seperti mimpi buruk. Lembah kekelaman itu seperti sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Lembah kekelaman itu seperti kita keluar dari zona nyaman kita. Tetapi dengar baik, dikatakan oleh Alkitab bahwa kita hanya melewati, kita hanya melintasi, kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman. Itu sebabnya kalau hari-hari ini saudara sedang berada dalam lembah kekelaman, nikmati dan syukuri. Karena saya percaya ketika kita keluar dari lembah kekelaman, kita akan menemukan sebuah terang yang ajaib yang terus menolong dan membela dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah yang kedua saudara dikasihi Tuhan, kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Kalau yang pertama tadi dikatakan itu adalah kedaulatan daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Karena itu adalah sebuah kebutuhan mutlak. Ingat baik-baik saudaraku, kekuatan manusia itu terbatas. Engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa mengandalkan orang hebat di belakangmu. Tetapi kita butuh kekuatan yang supranatural, yaitu kekuatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena penyertaan Tuhan itu adalah berbicara tentang kebutuhan mutlak dalam setiap kehidupan kita. Makanya kenapa Musa tidak mau disertai oleh malaikat? Karena penyertaan Tuhan itu sebenarnya tidak dapat diwakilkan, baik itu oleh malaikat dan sebagainya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu berkaitan dengan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka disertai oleh Tuhan, itu berbicara tentang apa? Hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Bahkan Yesus sendiri pun ketika dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam, memang susah, memang menderita, ada banyak godaan di sana. Tetapi dengar baik saudaraku, dia selalu berkata apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Dia punya firman yang disampaikan kepada kuasa kegelapan. Sehingga setelah semuanya itu selesai, maka malaikat-malaikat melayani dia. Ingat baik-baik bahwa penyertaan Tuhan itu berkaitan dengan hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian sebagai kebutuhan mutlak dari penyertaan Tuhan itu adalah apa? Kita dapat membedakan umatnya dengan bangsa lain. Orang yang disertai oleh Tuhan itu berbeda dengan orang yang disertai dengan kuasa kegelapan. Sangat berbeda sekali. Dan perbedaan itu Tuhan bisa melihat. Itu sebabnya kita butuh penyertaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, berbicara tentang penyertaan Tuhan, yaitu berbicara tentang keintiman bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ke perkemahannya. Perhatikan, sebuah hubungan yang begitu dekat, sebuah hubungan intim antara Tuhan dan Musa. Dikatakan apa? Mereka berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Wow, betapa intimnya Musa dengan Tuhan. Nah, keintiman inilah memiliki nilai yang berbeda-beda, saudaraku. Jadi, nilai dari sebuah keintiman itu memiliki makna yang berbeda-beda. Bagi Musa, keintiman itu adalah segala-galanya. Bagi Daud, keintiman itu adalah lebih daripada hidup. Bagi Daniel, keintiman itu adalah harga mati. Nah, bagi saudara, keintiman itu apa? Saya berdoa biarlah sore hari ini, dimanapun saudara berada, pastikan bahwa keintimanmu bersama dengan Tuhan itu menghasilkan penyertaan Tuhan yang powerful terus dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita dikejutkan kembali dengan munculnya virus corona yang bernama Omikron, tapi saya mau katakan kita punya Alfa dan Omega,
yang bernama Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu penyertaan Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karuniamu di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, keintiman bersama dengan Tuhan itu menghasilkan bukti nyata bahwa Tuhan dekat dengan umatnya. Sore hari ini saya berdoa dimanapun saudara berada, pastikan kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh akan janji Tuhan. Yakini bahwa Immanuel, God with us, itu selalu ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, tetap terpaut dengan Tuhan. Seperti Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sendiri pun disertai oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, kalau Yesus saja disertai oleh Tuhan, kalau Yesus saja diurapi oleh Bapa di sorga, biarlah hari ini sebagai umat yang percaya kepada Yesus, kita pun minta, biarlah pengurapan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Biarlah kekuatan dari Tuhan itu terus menyertai dalam kehidupan kita. Dan biarlah Immanuel itu terus hadir dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam pekerjaan kita. Saya berdoa, biarlah kita tetap kuat di dalam anugerah Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal sudah saya sampaikan tentang penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan itu berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu menjadi sebuah kebutuhan mutlak sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, penyertaan Tuhan itu berbicara tentang keintiman kita bersama dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Immanuel akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.